menurut lu ya, atau nanti tanya sama Wijin sama Wenda lah. Sekarang kesusahan nggak sih cari pemain? Nah itu, gimana? Untuk pemain jujur sedikit susah Kak. Susahnya. Halo semuanya, ketemu lagi kita di Main Basket Podcast bersama saya Roshidan. Hadirkan saya berbaju merah. Coba sebut lu nama. Santun Frederick. Ya, dan Dimas Muhari. Dimas Muhari. Sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai, gue mau kasih preview sedikit, ulasan di awal sedikit. Saat ini Liga Basket tertinggi kita, IBL itu sedang menyeleksi beberapa klub yang ingin berpartisipasi di musim mendatang. Katanya ada 4 klub sudah. Nah, tamu kita saat ini itu sebenarnya bukan klub baru. Klub ya bisa dibilang lama juga enggak gitu, baru. Tapi kan kita nih main basket nih follow nih Instagramnya, informasi-informasinya. Entah kenapa buat gue terasa baru dan memang baru. Nah saat ini kita mau ngajak tuh salah satu ownernya, CEO-nya untuk ngobrol di sini. Tim yang gue maksud itu adalah Dewa United. Selamat datang Mas Michael Owe. Halo. Halo Michael. Halo Kak Idan, Kak Dimas. Halo Mike. Santun, salam kenal ya. Ya, salam kenal. Tadi kan udah kenalan di belakang. Iya. Acting aja. Acting ya. Iya. Ya. Kita diajak main FTV lagi Kak. Dimas juga main FTV. Dimas tuh Indosiar mainannya nggak ini? Semua disebutin. Ya. Halo Michael, kita juga baru pertama kali ya berkenalan sama Michael. Kenalin dikit deh, Mas Michael sebagai apa di Dewa United? Halo, ya saya Michael Owe, biasa dipanggil Owe. Saya menjabat sebagai CEO Dewa United Surabaya saat ini. Oke. Gue kasih preview lagi, Dewa United ini boleh dibilang baru bergabungnya tuh 2 musim inilah ya? Yes, benar. Nempel 1 musim dong. 1 musim, sorry. Iya. 1 musim. 1 musim sebelumnya tuh kalau teman-teman pasti ingat ada tim Louvre, lalu musim berikutnya Dewa United bergabung ke Louvre, jadi Louvre Dewa United. Dan musim ke depan lepas ya Dewa United ya? Iya, menjadi Dewa United Surabaya. Nah, langsung aja, Mas Michael, cerita dong gimana awalnya bergabung sama Louvre, terus kenapa tertarik sama basket? Oke, jadi awalnya itu pada tahun lalu ya, sekitar tanggal 21 atau 22 Desember, sebenarnya itu kita menjalin kesepakatan dengan Pak Erik Herlangga itu kita mengakuisisi, bukan sebagai sponsor. Oke. Jadi kita bernegosiasi semuanya selesai kepada IBL, berhubung beliau kita kurang tahu mengerti juga kan untuk di IBL semuanya kita terus adalah perkataan kita 1 tahun pertama itu menjadi sponsor terlebih dahulu dan kita sepakat semuanya nggak ada masalah dan akhirnya kita pada bulan lalu ya kalau nggak salah bulan lalu kita diakui dengan IBL bahwa Louvre ini Dewa United ini telah mengakuisisi Louvre Surabaya itu sih Kak. Oh oke. Jadi kita membeli lisensi beserta staf official dan pemainnya semuanya dan seluruh aset-asetnya. Berarti sekarang Louvre udah benar-benar lepas ya? Yes benar. Sebenarnya dari Januari kemarin juga itu sebenarnya kalau mau dibilang itu Louvre itu sebenarnya juga sudah nggak ada karena per Januari kemarin itu Dewa United udah membiayain semua kebutuhan klub sebenarnya. Pada saat bubble itu? Sebelum bubble juga kita udah membiayain dari per Januari
2021 kita udah membiayain dari salary, untuk mes, semuanya kita udah membiayain ya sebenarnya. Jadi kita sebenarnya udah per Januari itu sebenarnya maunya kita tuh sebenarnya udah nggak ada Louvre-nya, cuma terkendala di peraturan itu mau nggak mau kita mengalah selangkah, masih tetap menggunakan Louvre Dewa United pada akhirnya. Nah, mundur dikit Mas Michael, apa ini motivasinya masuk ke dunia basket IBL, basket profesional Indonesia? Motivasinya Dewa United ini sebenarnya masuk ke basket ini ya pasti pertama kita mengejar prestasi. Kenapa? Karena kita juga selama ini kan kalau bisa dibilang kan tim-tim yang ada ini kan itu-itu aja lah kalau kita bilang, dan pemainnya juga itu-itu aja, makanya motivasi kita juga kan di sini bukan hanya sekedar mencari prestasi, tapi kita juga membangun pemain-pemain muda yang untuk bisa ke tingkat nasional, semuanya untuk bisa lebih bersaing lah, dan kita bakal memunculkan pemain-pemain basket untuk bisa lebih banyak lah gitu untuk pilihannya untuk Indonesia gitu. Makanya program yang kita kerjakan sekarang ini sebenarnya kita ada program short term dan long term. Short termnya itu kita musim lalu sampai semifinal, dan musim kedepannya itu kita berusaha sebisa mungkin di atas semifinal. Makanya kita sedang mengejar beberapa pemain juga yang kita rasa bisa membantu kita untuk mencapai target itu, dan fokus 80%-nya itu kita ada pada long term. Kalau long term ini kita sekarang udah mengumpulkan pemain-pemain muda yang berkompeten, semuanya sekarang juga sudah mulai latihan. Oke. Gua ini sebelum nanti Santun sama Dimas ikut nimbrung ya. Yang gue dengar dulu Michael juga pemain basket ya? Dulu di SMA Kak. Katanya mau main profesional tapi malah jadi punya klub ya. Iya. Ada ini nggak? Ada timeline nggak lu bikin Mas Michael? Jadi, gue pengen juara nih 2 tahun lagi, atau bahkan mungkin tahun depan 2022 ada kayak gitu-gitunya nggak? Nggak ada sih, tapi kita emang mempersiapkan nih tim ini tahun depan ini bakal lebih menjanjikan dan bakal lebih bersaing sih. Okay. Maksudnya kita juga tim kita squad kedalamannya juga kalau saat ini dibilang sudah cukup, tapi ya untuk 100% saya masih pengen menambah beberapa di sektor sih, untuk small man sih sebenarnya. Oke. Ya. Yang gue big man ya, nggak jadi deh. Ya kamu sudah gendut Mas berarti. Udah gendut kan jadi big man ya. Tapi Mike, sejauh ini materi pemain masih sama, apa ada pengurangan, apa ada penambahan? Mayoritas masih sama, tapi bakal ada kejutan spesial. Wah. Ini dia nih. Nah yang gini-gini nih. Yang gini-gini. Siapa kejutan? Inisial. Kan kejutan Kak, ditunggu. Oke. Kejutan ya. Tile kemarin keluar loh dari PJ, bukan Tile kan ya? Ini Bardiansa, bukan ya, pasti bukan lah. Oke. Terus gini, kemarin bikin fasilitas katanya di Tangerang itu. Cerita dong, Mas Michael, fasilitas latihan apa aja tuh? Kita membuat fasilitas ada di 2 tempat Kak. Satu di Mega Bendung, satu lagi di Tangerang, di BSD, tepatnya di Pagedangan. Banyak amat. Apa aja tuh, Mike? Karena jadi begini, fasilitas ini Mega Bendung ini kita ada 2 lapangan sepak bola dan 1 indoor lapangan basket. Sepak bola gede. Gimana Kak? Sepak bola lapangan gede. Iya, normal, ukuran standar internasional. 2 di Mega Mendung. Satu lagi di Pagedangan, kita membuat lapangan sepak bola standar internasional juga. Dan kapasitas GOR kurang lebih 1.000 sampai 1.500 orang kapasitasnya. Dengan mungkin kayu yang standar internasional semuanya kita. Dengan scoring boardnya semuanya. Tujuan kita membangun ini, ya pasti tujuan kita adalah untuk pembinaan pemain muda sebenarnya. Kita sih lebih fokus untuk pembinaan pemain muda, makanya kenapa kita membuat di 2 tempat semuanya untuk pembinaan muda sebenarnya. Mungkin kalau ada timnas, bikin TC, bosen sama suasana Jakarta,
kita welcome banget untuk mereka untuk bisa training di Megamendung, daerah Puncak sana. Jadi suasananya dingin gitu. Menarik ini. Oh, Dewa United itu adalah tim bolanya ya, Mike ya? Ada, Dewa United ada tim bola dan ada tim e-sport. Oh, dia main di liga berapa, Mike? Dewa United bola saat ini berada di Liga 2, Kak. Oh, Liga 2. Ya. Iya. Wah, Ini menarik nih karena Mas Iya, Michael baru bilang tahu ya. jangka panjang. Iya. Santun ini bisa jadi kerja di sana nih, scouting. Tapi sudah mikir lihat. itu berarti ya, mikir karena fasilitas lain, fasilitas sebagus itu 2 tempat lagi, ngumpulin pemain, ntar mikirnya kayak gimana ntar, Michael? Belum ada sih, Kak. Sebenarnya kita ngumpulin pemain tuh kita seiringnya berjalan waktu aja. Kita punya di sini kita punya Wijin, Pak Wenda juga bisa bantu scouting semuanya. Saat ini sebenarnya kita cuma terkendala COVID, Kak. Harusnya kita sudah muter-muter sih, Kak. Bukan hanya ke Surabaya, tapi ke daerah-daerah lain juga memperkenalkan Dewa United melalui kampus-kampus semuanya. Oh, Dewa United ini sebenarnya punya e-sport, punya sepak bola, punya basket. Kita tuh mau pingin scouting dari kampus-kampus sih sebenarnya sih. Dan mungkin ada master plan juga Dewa United ini pingin membuat turnamen KU sebenarnya. Tujuannya buat apa? Tujuannya ini adalah kita bakal mengumpulkan semua Dewa United tiap daerah itu bakal kita kumpulkan untuk bertanding setahun sekali di Tangerang agar kita bisa mendapatkan 5 pemain atau seberapa pemain untuk bisa masuk ke akademi pusatnya sebenarnya. Ya. Menarik, Boy. Tapi Mike, menurut lu ya, atau nanti tanya sama Wijin sama Wenda lah. Sekarang kesusahan nggak sih cari pemain? Nah, itu. Ini? Gimana? Untuk pemain jujur sedikit susah, Kak. Susahnya kenapa? Karena ya seperti kita ketahui sebenarnya pemain basket ini banyak sekali kalau saya bilang. Tapi emang kita kendalanya di Indonesia ini adalah kurangnya fasilitas, kurangnya event-event itu sehingga pemain-pemain ini tidak muncul. Tidak terasa ya skillnya. Iya, benar. Nah, kan lu bilang misalnya mau ngadain turnamen ya di Tangerang. Harapannya dapat 5 pemain untuk bela Dewa United. Ya. Kalau itu open turnamen, Mike, dilihat semua klub bisa jadi nggak dapat gitu. Makanya kita punya satu sistem sebenarnya tim-tim yang bertanding itu ke Dewa United itu bertanding ke Jakarta atau event di Surabaya ke depannya itu bukan tim-tim yang kita undang. Tapi itu adalah bagian dari akademi-akademi dari Dewa United. Oh, keren. Internal jatuhnya ya. Iya, jadi internal. Dewa United itu sedang, kenapa kita lagi fokus ke daerah-daerah, kita tuh sebenarnya ingin menawarkan ke daerah-daerah tuh orang bisa mendapatkan profit dari akademi itu juga, tapi dia bisa melatih basket juga gitu. Dan jenjang karir untuk anak untuk pemain-pemain ini juga nggak mentok hanya sekedar di sana. Kedepannya mungkin dapat beasiswa di kampus sampai S2 karena dari Dewa United sendiri saya berkomitmen begini. Kalian itu harus selesaiin kuliah semuanya. Dan saya menargetkan tuh untuk pemain-pemain muda yang ada sekarang itu, saya menawarkan tuh paket sampai S2. Kenapa? Kita bermain di dalam dunia industri olahraga ini, kalian tuh tidak selamanya loh. Ya, betul. Kalian tuh pasti ada tahap akhirnya, makanya saya menuntut kalian tuh pendidikan. Pendidikannya ini di kampus mana kita masih bernegosiasi semuanya. Tapi yang pasti kampus yang akan kita cari adalah kampus yang mempunyai akreditasi A. Keren. Boleh gua rangkum sedikit, artinya dalam mengembangkan bibit-bibit pemain, si Dewa United ini punya konsep kurang lebih seperti klub-klub sepak bola perserikatan gitu ya. Di bawahnya ada binaan-binaan di beberapa tempat di Indonesia. Iya. Kemudian nanti jagoan-jagoan dari binaan ini diadu dalam kompetisi internal, yang terbaik bisa lolos main sebagai Dewa United yang main di IBL. Kurang lebih gitu, Mike ya? Iya, benar sekali. Benar. Keren. Kayak Cristiano Ronaldo, Messi gitu kali ya.
Iya, iya. Nah, Itu Itu konsep Messi junior. udah hampir sign. Iya, Hampir sign ke Dewa United FC. iya, iya. itu konsep di tim sepak bolanya juga kayak gitu, Mas Mike. Kedepannya bakal sama. Kita dalam satu wadah yang sama dari e-sport, sepak bola, basket dalam satu wadah yang sama. Kita juga menawarkan ke kampus-kampus itu bukan hanya basket, tapi satu paket gitu loh. Dari program latihan yang kita yang bentuk, dari pelatih-pelatih yang kita ada, dan pemain-pemain bintang yang ada. Bagaimana sih untuk jadi pemain atlet e-sport, atlet sepak bola, basket tuh bagaimana sih bisa untuk menjadi atlet yang sukses gitu. Dan kita bakal kedepannya atlet-atlet itu juga bukan hanya untuk latihan dan bertanding, tapi bakal muter-muter juga keliling, Ya. memberikan coaching klinik semuanya. Ya, ya. Nah, terkait itu hal yang menarik juga selanjutnya kita obrolin tentang bisnis. Tun, lu mau nanya apa Tun waktu itu Tun? Enggak, tadi aku nanya, itu sudah di mana aja ya akademinya, Mac ya? Ah, itu juga ya. Udah di daerah mana apa aja akademinya yang Dewa United? Saat ini belum ada Kak, jujur baru mau kalau dibuat untuk ya? akademi saat ini kan kita masih terkendala pandemi. Saat ini masih ada di Tangerang, satu, dan mungkin bulan Agustus ini bakal ada di Surabaya. Tapi balik lagi untuk situasi COVID ini bagaimana kan? Sebenarnya dari bulan lalu itu sebenarnya kita udah prepare mau ke Surabaya, terakhir semuanya pending semuanya karena situasi COVID ini kan. Iya. Itu nggak mau buka di itu loh, Mac ya? Di daerah-daerah kayak Kalimantan, Sulawesi. Ada. Yang pasti target pertama kita adalah di Surabaya. Surabaya, ke kota-kota Jakarta, Bandung, Jogja, Sumatera Utara, dan Kalimantan mungkin Kak. Kita ada beberapa daerah sih yang kita udah kontak-kontak juga sama beberapa klub di sana. Kita udah berhubungan lah, udah ada percakapan, cuma emang eksekusinya aja sih yang belum sih Kak. Iya. Karena aku kan juga sering merhatikan itu kan, pembinaan basket-basket di daerah itu cukup kasihan sebenarnya. Mereka itu sebenarnya punya bibit-bibit, cuman belum punya wadah atau pelatih yang sangat mumpuni. Channelnya ya Tun ya. Iya, dan apa ya, sebenarnya pelatih sama sarana sih. Makanya ini sebenarnya kita kalau kita bahas begini sebenarnya ini adalah concern, mungkin saya bisa bilang concern Perbasi ya. Ya, harusnya. Concern Perbasi di mana Perbasi itu kan harus orang yang mau menjadi coach itu mereka tuh harus ada lisensi dan akreditasi yang jelas gitu. Ya. Sebenarnya sih begitu sih concernnya sih. Ya. Tapi bagus ini. Ya, gue tuh ngebayanginnya gini, Mike. Jadi berarti nanti ada Dewa United di mana itu kebayang keren sih ketika misalnya di off season pemainnya pada ngunjungin tuh. Selain beneran ikut ngasih pendidikan, ya ngasih motivasi juga sih buat gue sih ya keren. Kurang lebih gitu nggak, Mike? Yes, kita sudah ada beberapa di 9 kota ya. Kita udah ada community manager sih sebenarnya yang untuk merangkul komunitas-komunitas e-sport, basket, sepak bola. Kita udah ada di 9 kota saat ini. Kita lagi mengumpulkan dan kita lagi, memang sampai sekarang sih masih intensnya ke e-sport. Karena e-sport kan kita tidak perlu berkunjung, semuanya main game semua tinggal online, invite gitu. Ya. Tapi udah ada di kita Dewa United ini udah ada community manager di 9 kota sih sebenarnya. 9 kota ya. Iya. Dari segi ini, Mike, ini business development-nya ada nggak kayak misalnya bahwa di basket kita ini banyak orang ngomong, wah lu harus menghasilkan sesuatu, duit kasarnya gitu. Mikir sampai sejauh itu enggak? Enggak sih Kak, kalau jujur ya kalau Dewa United ini maupun dari Pak Tominya selaku founder, kita sepakat sih sebenarnya. Kita mencari prestasi dulu, dengan adanya prestasi kita percaya akan ada bisnis yang mengikuti sih sebenarnya sih. Karena jujur kalau mungkin dalam tahun ini kali ya bakal beres, mungkin akan ada satu platform pertama lagi di Indonesia yang diciptakan oleh Dewa United. Yang dimana sebelumnya kita sudah membuat satu platform e-sport pertama di Indonesia, yaitu yamisoc.com. Mungkin tahun ini bakal jadi sih platform pertama juga yang
ada di 3 industri ini gitu loh yang kita gabungin. Oh, Iya. cocok jadi manajer timnas ini. Nah, Mike, ini mau nanya-nanya nih, kita kembali ke performa tim ya. Tadi Michael bilang kan mau dibenahi di segi point guard ya, Small man ya. small man. Small Aku man. rasa sih bener sih. Kalau aku sih ngelihatnya bener itu. Small man-nya ya, aku melihat kan di situ point guard-nya cuma Wenda ya. Sekarang yang Wenda. mumpuni lah, yang mumpuni. Wenda mau nggak mau dia harus, karena dia umurnya tuh mungkin sama aku itu. 39 tahun ini. Tuan aku berarti. Ya kan? Wenda pensiun kan ya Mike ya? Belum pensiun. Pensiun dia nggak main lagi kayaknya. Oh, udah pensiun. Belum tahu Kak, karena kita jujur belum tahu untuk Pak Wenda. Tapi sampai saat detik ini Pak W fokus ke tim junior kita sih, akademi kita sih. Tapi nggak menutup kemungkinan Pak W tetap bakal bermain sih untuk musim depan sih. Karena kalau dari saya, kalau ditanya dari hati saya itu pingin Pak W itu mencapai rekor tertinggi gitu loh yang ada di pemain Indonesia 21 season. Ya. Dan saya tuh pingin Pak W itu bisa mendapatkan gelar cincin juara lagi bersama klub lain gitu kan. Jadi ya ini bentuk apresiasi saya untuk Pak W, di mana yang kita ketahui itu Pak W kan seorang legend semuanya ya. Betul ya. Jadi di akhir karirnya itu saya pingin sih Pak W itu mendapatkan apresiasi yang lebih sih sebenarnya sih. Nah, Mike, ini kasih bocoran dong siapa nanti yang bakal backup dia, si Pak W. Yang small man ya. Soalnya memang melihat itu terjadi itu. Kelemahannya cukup banyak di point guard. Kalau dia keluar, nah mulai nih kacau ini Nggak ada backup yang bagus. Nggak ada backup yang setara ya? gitu loh. Saat ini belum ada sih Kak. Benar, jujur kita juga masih mendekatin beberapa point guard. Kita lagi menunggu surat balasan dari klub untuk bisa bernegosiasi kepada pemain tersebut. Kita masih menunggu sih, karena jujur sampai saat ini bisa dikatakan surat minat Dewa United kepada pemain itu hampir tidak ada yang balas gitu loh. Ditahan semua ya, ditahan semua. Iya, kita kendala. Cuma untuk di luar sana kita sudah mempersiapkan wajah baru lah, yang tidak ada di IBL tapi mungkin pernah bermain di PON semuanya. Kita lagi mempersiapkan satu orang sih sebenarnya. Kayaknya sih emang gitu sih, emang sulit ya. Padahal sebenarnya beberapa tim tuh pemainnya surplus juga harusnya ya. Cuman Benar. aktif padahal mah bisa win-win semua tuh, bisa. Maksudnya kalau misalnya lu punya pemain nih, sebut saja misalnya SM punya pemain binaan banyak, bagus-bagus. Tapi kan yang diambil masuk roster tanding paling 12, 15, sisanya kalau kata gua mah pinjemin aja gitu. Iya. Itu terjadi di IBL tahun berapa itu sering terjadi sih, Dan karena kan beberapa tim ngelihat pemainnya kurang jam terbang kan, lebih baik. Iya. Padahal sebenarnya misalnya di timnya tuh kurang jam terbang, tapi dipinjamkan ke tim mana jadi baik mainnya, dan itu kan menguntungkan juga sebenarnya kan. Iya, maksud gue tuh begitu. Kalau ingat siapa ya dulu ya? Yang gue ingat Rama, gue paling ingat. Siapa? Rama dipinjemin kemana? IM. Oh dulu pas pertama karir. Ya kan gue ngomongin IBL yang dulu banget. Sekarang kan udah jarang banget. Dulu tuh terakhir tuh pas IBL awal-awal, setelah NBL tuh O2 pindah ke Bima Perkasa. Iya betul, dipinjemin ya. Dipinjemin, akhirnya tambah bagus juga tuh waktu itu. Ya harusnya sih bisa lebih banyak yang kayak gitu ya. Aspak sama Stadium waktu itu juga sering banget tuker-tukeran tuh pinjem-pinjeman. Family. Loh, kalau point guard Mike, kayaknya di Jawa Timur ada tuh yang bagus tuh. Saya tahu nih. Itu termasuk, bukan termasuk sih, salah satu pemain favoritku itu. Iya. Timnas muda. Iya, betul. Timnas muda kan. Mas Mike, ini mungkin rada sensitif, tapi ini terjadi.
2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke belakang terjadi. Bahwa 5 tahun ke belakang itu tidak sedikit tim IBL itu berguguran dengan berbagai macam permasalahannya masing-masing, dengan berbagai macam penyebabnya. Aspak tim legendaris keluar, stadium selesai, terus kemudian juga Bandung Utama selesai. Lalu yang dulu Siliwangi Boy ya? Keuangan Bogor Siliwangi gitu. Ya termasuk Louvre gitu keluar karena diambil sama ini. Pertanyaannya begini, apa yang menjamin bahwa Dewa United ini adalah tim yang akan panjang gitu? Sebutlah 5 tahun, 10 tahun lagi gitu. Bisa nggak Michael menjamin itu? Atau sebenarnya mungkin Michael punya pendapat, ya sebenarnya nggak apa-apa kayak gitu, yang penting ada penggantinya dan everybody happy, ya nggak apa-apa gitu. Gimana Mike? Nah ini, makanya kalau di sini saya menanggapi yang masalah tim ya. IBL itu kalau menurut saya ya, yang sekarang misalnya ada 4 tim baru. Ya. IBL itu harus melihat dari sisi begini Kak, dalam arti komitmen. Jangan datang ke IBL ini hanya untuk membuat kisru. Kisru datang, tinggal bilang force majors, keluar, dan datang lagi membuat tim baru gitu loh. Ya. IBL, saya rasa IBL di sini harus cukup bijak ya untuk hal ini ya. Benar. Kalau untuk saya menjawab seberapa lama sih untuk Dewa United ini akan bertahan di IBL ya? Ya. Saya tidak bisa menjawab, tapi Dewa United pasti akan tetap bertahan di dunia perbasketan Indonesia. Komitmennya ada ya, bisa kita pegang ya? Ya, baik. Ya, saya nggak tahu ke depannya mungkin siapa, who knows gitu kan, kalau Dewa United punya kesempatan untuk membawa nama Indonesia lebih bagus, kenapa enggak gitu loh. Makanya kalau saya bilang apapun yang terjadi di dalam IBL terhadap tim apa semuanya itu menurut saya bukan ranah saya untuk menjawab, tapi mungkin IBL harus menseleksi tim-tim baru itu yang dengan komitmen besar sih sebenarnya. Jangan sekedar cuma ngomong tapi no action. Nah, pada akhirnya banyaklah hal-hal yang terjadi, salary nggak dibayarin, apa semuanya segalanya. IBL juga kan harus memastikan bukan dari sisi klub juga, dari sisi pemain. Ya. Itu sih kalau dari saya sih. Oke. Kalau kemarin kan akhirnya lu sudah terlibat hampir setahun lah kemarin itu. Ya. Melihat kompetisinya, level kompetisinya gimana, Mike? Kalau menurut lu IBL sudah puaskah atau apa? Akan lebih puas jika kompetisinya lebih panjang sih kalau dari saya sih. Ya, setuju. Ya. Kalau kemarin kan emang karena corona aja ya. Corona, iya. Idealnya berapa panjang, Mike, kalau menurut lo? Kalau ditanya saya sih pengennya ya 6 sampai 8 bulan sih. Kayak di Jepang nih kalau nggak salah, berapa 50-an game ya. Kenapa semakin banyaknya kompetisi ini, kita juga semakin bakal pemain-pemain Indonesia itu bakal bakal punya mental untuk bermain di level internasional gitu, nasional, internasional semuanya. Setuju teman. Ngeliat timnas kita gimana kemarin? Kayak misalnya timnas muda yang Patriot muda, terus itu puas atau gergetan atau gimana lo, Mike? Kalau dibilang lihat timnas Indonesia Patriot sih, saya jujur ya, saya sangat bangga sih sama mereka sih, pemain muda bisa bersaing semuanya. Cuma gregetannya karena Dewa United nggak kebagian aja kali ya. Pemainmu tadi ada di situ nggak, Tun? Hah? Pemainmu tadi? Nanti bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan. Ya. Nah, Mike, mau nanya nih, Mike. Yes. Ya, sering lihat Wijin tuh promosi tentang apa si Dewa United. Pengen tahu sih si Wijin tuh sebagai apa di sana ya? Dewa United di sini sebenarnya kalau di dalam internal kita dia membantu kita kayak manajer direktur olahraga lah, dia mencari pemain-pemain muda semuanya. Melihat pemain muda ini berkompeten gak sih untuk bermain, karena kan kita tahu Wijin ini kan punya IQ basketball yang tinggi, punya pengalaman, semuanya udah lama lah di dunia perbasketan Indonesia gitu kan, dan cukup ada nama, dan kita yakin
Wijin ini bisa bantu lah kita untuk mencari pemain-pemain muda. Tapi kalau untuk di dalam strukturan di IBL, sekarang Wijin itu kita tempatkan sebagai manajer. Oh, oke. Ya. Bagus itu. Wijin tuh bagus juga buat mengasah mental anak-anak muda itu. Yes, benar sekali Kak. Dia cukup respect sih sama Kak Wijin sih, setiap pagi jam 7 udah di lapangan, bantu-bantu kita sampai jam 10, jam 11. Ya. Lo nggak pengen, Mas? Nanti kita mampir sana ya, lihat-lihat ya. Boleh dong, ketemu dong ntar di Surabaya dong. Oke. Apa mau nanya apa lo, Mas? Harusnya Wijin tuh bisa mengaspirasikan suara pemain sih sebenarnya, karena kan udah pernah bermain, udah tahu seperti apa kondisi pemain. Ya bagus lah buat Dewa United dan Michael juga sebagai partnernya kan. Jadi harapannya Wijin bisa kayak gitu ya. Memang cocok lah gitu. Tinggal jadi ngomongin Wijin. Tinggal Wijin di lebih di expose aja di Dewa. Ya. Ada lagi Ton? Nah kalau gue ini, kalau sebenarnya ada nyambung sama episode-episode kita yang lalu-lalu lah Dan ya. Ya. Semua bukan pemilik lah, salah satu yang suka olahraga, contohnya kayak Michael ya, pemilik Dewa, pemilik klub lah, selalu bilang sekarang kesulitan cari pemain. Tapi cari orang yang kayak Michael ini kayaknya banyak sebenarnya di Indonesia gitu loh. Oke. Berarti harusnya makin banyak klub basket pro di Indonesia nantinya gitu loh. Ya. Tinggal apa ya? Ya kembali lagi kayak Idan bilang lah, yang jangan cuma, Michael juga bilang komitmennya harus ada gitu loh di dalam ngebentuk tim. Jangan cuma sekedar gembar-gembor di awal, tapi endingnya berantakan. Jangan sampai lah. Gitu. Tapi senada sama yang Dimas bilang itu, sebelumnya kan kita nggak tahu, setelah ngobrol sama Michael tahu, sekarang jadi tahu. Yang gue suka adalah komitmen untuk ngembangin pemain-pemain baru. Karena nggak tahu Michael setuju atau enggak. Gue rasa setuju. Memang kita kekurangan pemain sih, Mas Mike. Jadi kalau gue nih paling senang indikasi yang paling sederhananya itu misalnya nih, bukan merendahkan ya kita, Wenda masih main. Bahkan bukan hanya masih main, kalau kata Santun nggak ada yang bisa backup. Nggak ada, betul. Masih jago gitu, ngerti nggak lo? Seumur Wenda kok masih jago gitu di liga kita gitu. Seharusnya kan ada yang lebih muda lagi yang Wenda itu yang jadi backupnya dia gitu. Nah, ya harusnya gitu ya. Harusnya gitu. Ya. Kalau saya boleh jawab ya, satu hal yang saya pelajari dari Pak W itu cuma satu. Apa itu? Kemauannya dan pola hidup dia. Ya. Kalau saya kan sering lah ngobrol-ngobrol sama Pak Wenda, kebetulan saya juga bisa dibilang setiap hari saya ke lapangan gitu untuk lihat anak-anak latihan semuanya, pagi semua sampai selesai semuanya. Pak W itu sangat menjaga pola hidupnya, dari makannya, jam tidurnya, semuanya. Itu tuh yang perlu banget ya, makanya dia sampai bisa jadi top performance. Mungkin ini bisa jadi salah satu masukan juga ya buat pemain yang lain dan pemain muda yang lainnya. Pola hidup itu harus sangat benar-benar dijaga. Ya, setuju. Gue inget Loli gue. Ya, Mas Loli juga udah umur berapa masih pola hidupnya luar biasa. 41 nggak salah dia mainnya. 41. MVP. Iya. MVP ya benar. Sip. Thank you banget. Gak kerasa Thank you Kaidan. Iya, kita jadi tahu. Satu. Ya. Santun masih mau nanya? Enggak, apa boy? Gue mau nanya, musim depan targetnya di mana lo? Kemarin kan semifinal, harusnya nggak boleh turun lah. Target final pasti. Final. Udah nanggung juara. Tapi ya maksudnya kita boleh menargetkan semuanya, tapi ya balik lagi ke Tuhan semuanya. Tapi yang pasti tim yang kita masukkan ke roster musim depan adalah pemain-pemain yang bisa membantu kita untuk mencapai final. Amin. Kalau kekurangan kemarin yang dikoreksi, dievaluasi apa? Banyak sih Kak sebenarnya kalau kekurangan dievaluasi. Kita
kekurangan di big man juga, kita kekurangan di small man juga sebenarnya. Tapi ya emang harus menciptakan sih Kak kalau di Betul, IBL setuju. ini. Setuju gue, itu solusi yang gue harapkan muncul ketika tim-tim baru sekelas Dewa United ini muncul gitu. Harus produksi pemain baru. Sip. Dimas ada lagi nggak? Nggak ada sih, terima kasih Mike Terima kasih. udah mau Thank you tadi Mas. ngobrol di sini bersama kita. Ya, Om Santun, Ya kita nanti kunjungan aja ke sana. kita ke sana ya. Ditunggu. Iya dong. Kita harus Kabar. berkabar. Pinjam satu yang di belakang, sepatunya lu, gua udah nggak punya sepatu gua. Ya nanti gampang boy. Oke deh, thank you ya udah diundang ke main basket. Ya, terima kasih kita sama banyak. Nice day ya. Iya. Bye. Silakan Dimas. Hah? Yuk lu tutup. Oh, jangan lupa subscribe channel Main Basket Podcast yang tayang setiap hari Jumat jam 4 sore. Nyalakan lonceng kalau mau diupdate sama YouTube kalau ada video terbaru dari kita. Share juga video ini ke teman-teman kalian dan jangan lupa hit thumbs up. Oke, terima kasih Michael. Terima kasih. Bye, makasih banyak. Bye.